Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 20 A5 Reka Medis dan Informasi Kesehatan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Atifah Uswatun Muslihariyah, nomor NIM 20.02.05.175. Nomor 2, Insyirah Salsabila Ibrahim dengan nomor NIM 20.02.05.185. Dan yang terakhir dengan Reskita Azhara Husaimah, nomor NIM 20.02.05.198. Yang pertama tentang pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, terdapat dua sumber-sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar atau eksternal organisasi, atau dari dalam, internal, organisasi. Adapun pengertian rekrutmen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rifai tahun 2009.2.150, rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapat calon perusahaan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Yang kedua, menurut Juniarsi dan Suwanto tahun 2008.2.102, rekrutmen merupakan kegiatan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Yang kedua tentang tujuan rekrutmen. Menurut Henry Shimamura tahun 1997.2.214, rekrutmen memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. A. Untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. B. Tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. C. Meningkatkan citra umum organisasi yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan. Secara garis besar, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses pengadaan tenaga, yaitu faktor organisasi dan faktor lingkungan. A. Kondisi ekonomi secara umum. Jika kondisi ekonomi relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah peneliti. B. Ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawan. C. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga best graduate akan berlomba-lomba bekerja di dalamnya. Penentuan dasar rekrutmen. Menurut Handoko 2008, penentuan dasar rekrutmen saat ini memiliki beberapa istilah populer seperti A. Job analysis atau analisis jabatan, merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan diperkerjakan. B. Job description atau uraian jabatan, merupakan mengikhtisarkan fakta-fakta yang diberikan oleh analisis jabatan dalam susunan yang sistematis. C. Job specification atau persyaratan jabatan adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. D.
Job evaluation atau penilaian jabatan adalah penilaian kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai diri suatu jabatan dengan nilai dari suatu jabatan lainnya. Job classification atau penggolongan jabatan adalah mengelompokkan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Penentuan sumber rekrutmen. Menurut Hasibuan, penentuan sumber rekrutmen sebagai berikut. 1. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan yang diambil dari dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut. 2. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan dan lowongan yang dilakukan perusahaan dari sumber yang berasal dari luar perusahaan tersebut. Metode rekrutmen. A. Metode terbuka adalah di mana rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa baik cetak ataupun elektronik, ataupun dengan cara mulut ke mulut atau kabar orang lain agar tersebar ke masyarakat lain. Dengan metode terbuka ini diharapkan dapat menarik banyak lamaran yang masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified menjadi lebih besar. B. Metode tertutup adalah rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik semakin sulit. Teknik-teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas sentralisasi, tergantung kepada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. A. Teknik rekrutmen sentralisasi. Rekrutmen yang diputuskan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien dari segi biaya. B. Teknik rekrutmen desentralisasi terjadi pada instansi-instansi yang relatif kecil karena kebutuhan rekrutmen terbatas. Rekrutmen desentralisasikan selalu dipakai untuk posisi khas profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Penggunaan teknik rekrutmen desentralisasikan lebih efektif jika permintaan akan pekerjaan ke pemerintah meningkat, tetapi lowongan kerja terbatas. B. Penetapan sumber daya manusia. 1. Pengertian penetapan SDM. Placement atau penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting bagi yang dapat menghasilkan pendaya gunaan sumber daya manusia atau SDM yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Adapun pengertian penempatan menurut para ahli, antara lain, menurut Marihot T.E. Haryanja menyatakan bahwa penempatan merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Menurut Mattis dan Jackson menyatakan bahwa penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seseorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip penempatan SDM. 1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak tidak dianggap mesin. 2. Prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Yang ketiga, fungsi dan tujuan penempatan SDM. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan karyawan, manajer, sumber daya manusia, penempatan seorang karyawan atau calon karyawan. Dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas.
Yang keempat adalah tahapan dalam penempatan SDM. Untuk mengetahui tahapan penempatan karyawan harus memenuhi persyaratan. 1. Harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. 2. Harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerjaan. 3. Harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Yang kelima, indikator penempatan SDM. 1. Pendidikan. 2. Pengetahuan kerja. 3. Keterampilan kerja. 4. Pengalaman kerja. 5. Faktor usia. C. Contoh kasus. Menurut Tuti Siswanti Encop-Sophia, pengaruh rekrutmen dan penempatan pegawai terhadap kinerja pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Pegawai mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditetapkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi kompetensi dan kemampuan saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dibutuhkan juga ketetapan dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Penelitian ini dilakukan pada objek penelitian Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Sedangkan jenis penelitiannya adalah eksplanatory dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekrutmen pegawai atau X1 dan penempatan pegawai atau X2. Sedangkan variabel terikatnya atau Y adalah kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang berjumlah 36 orang. Dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel, sehingga menggunakan sampel jenuh. Lanjutannya, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel rekrutmen pegawai atau X1 mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel kinerja pegawai atau Y dengan nilai min 0,333. Sedangkan variabel penempatan pegawai memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja dengan hasil sebesar 0,495. Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa secara individu rekrutmen tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan penempatan pegawai berdasarkan hipotesis memiliki pengaruh terhadap kinerja, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan secara bersama-sama atau serentak rekrutmen dan penempatan pegawai berpengaruh terhadap kinerja, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Hasil koefisien dideterminasi R² dengan nilai 0,167. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 16,7%. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima